merasa malu mempunyai anak perempuan. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan. Baru lahir ketahui, wah tidak ada Mr. P-nya. Langsung dikuburkan. Allahul musta'an. Bagaimana sampai seperti itu dulu orang-orang jahiliyah. Makanya diutuslah Nabi untuk membawa ilmu sehingga mereka hidup dengan penuh manusiawi, dengan akhlak yang mulia. Wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Dan jangan kalian mendatangkan dengan kedustaan, menjadi orang-orang pendusta dan menjadikan fitnah dengan dustanya itu menyebar di kalangan manusia, apalagi berhubungan dengan penghukuman, maka dia menjadi saksi palsu, menyebutkan si fulan melaksanakan demikian padahal tidak melaksanakan demikian, akhirnya dipenjara dan sebagainya, ataupun membuat fitnah si fulan dicambuk, punggungnya memerah sekarang di rumah sakit seperti kelompok As-Sa'afiqah, padahal Syekh Muhammad Ibnu Hadi tidak pernah dicambuk. Dan di awal Ramadan kemarin disebutkan bahwa hukumah Saudiyah resmi mengatakan Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali tidak termasuk dari Qaddaf. Itu keputusan, selesai. Maka orang-orang yang berbicara setelah itu bahwa Syekh Muhammad Qaddaf, apalagi versi Indonesia si Lukman, mencela dia dengan 8 atau 9 jilid atau sesi dan menyebarkan ucapan-ucapan yang masyhur di kalangan anak-anak kecil ataupun orang-orang yang tidak bersanad. Sekarang Muhammad bin Hadi MBH, biar agak tua, Mbah. Maka Mbah Muhammad bin Hadi gelarnya, mereka menyebut seperti itu. Ini semua gara-gara Luqman, dan Luqman mengikuti As-Sa'afiqah. Maka dia pelopor yang menjadikan manusia kaum muslimin benci kepada Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali. Padahal dia dari alim ulama Ahlus Sunnah, dan Allah telah berjanji di hadis Al-Qudsi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Wa hada waqi'. Di mana Allah mengatakan barang siapa yang menyakiti dari wali-waliku, dia alim ulama, dari semenjak kecil dia menuntut ilmu, dan menuntut ilmu dengan kibar ulama, dari muridnya Syekh Ibnu Baz, Ibnul Utsaimin, dan muridnya Syekh Rabi. Maka tumbuh menjadi seorang alim di zamannya, di zaman kita now, kemudian dijatuhkan oleh seorang Luqman yang terusir dari Damaj. Dan kita tahu bagaimana di saat dia diusir. Alhasil orang seperti itu yang ingin menjatuhkan gunung yang tinggi, maka telah datang mathalul Arab, ya natihul jabalil ali liyuhinah isfik ala ra'sik la tusfik alal jabal. Maka permisalan indal Arab bagi mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, ingin menjatuhkan bukit gunung yang tinggi, maka dengan tanduknya yang kecil bagaikan anak kambing menumbur-numbur kepada gunung. Itu gambarannya. Dikatakan ya natihul jabalil alil yuhina, wahai Luqman as-saghir al-miskin, kamu sekarang menanduk-nanduk dengan tanduk kamu yang kecil ingin menjatuhkan Imam Jibal Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Isfik ala ra'sik la tusfik alal jabal. Maka sayangilah kepala kamu, tanduk kamu yang kecil itu, maka gunung yang menjulang keutamaannya tidak akan pernah jatuh.
Dan sekarang siapa yang jatuh? Luqman jatuh sendiri. Sekarang gembong-gembongnya Qomar Su'aidi, Muhammad As-Sawaid, dan Abu Abdillah yang di Malang, Usamah Mahri, semuanya berlepas diri dengan Luqman. Sekarang Luqman sendirian. Mana komandonya yang dulu ditakuti oleh mereka? Semua mereka takut dengan komando Luqman. Harus diikuti fatwa-fatwanya, bahkan tentang perampokan pondok dan pemakzulan. Makzul fulan, Ustadz fulan diturunkan jabatannya. Yang tadinya Ustadz yang tinggi derajatnya di pondok pesantren menjadi pembina, diturunkan. Bahkan di saat diturunkan tidak ada yang berbicara dengan dia. Dan diusir dari pondoknya. Seperti itulah keadaan Luqman dulu, dengan preman-preman, premanisme dari ustadz-ustadz yang ada, mengiyakan, menjadi yes man. Oh yes Luqman, yes bos, yes master, seperti itu. Sekarang berontak, menggeliat. Kenapa? Karena Allah janjikan tadi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mencela, menghinakan dan menyakiti dari wali-waliku, seperti Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali min auliyaillah, Allah yang menghukuminya, wa huwa hasibuh wa ma madaha ila alladhi khair, yang kita lihat, wallahu hasibuh. Maka kembali kepada permasalahan bahwa jangan di antara kalian menyebarkan dusta-dusta dan membuat fitnah. Dan ini adalah baiat dari Ubadah ibn Samit. Lalu pertanyaan di sini, baina aidikum wa arjulikum. Kok fitnah, buhtan dari perbuatan tangan dan kaki? Padahal dia dari mulut apa tidak? Dari mulut apa tidak? Membuat kaset-kaset 8 sesi mencela Syekh Muhammad, dari mulut apa dari tangan dan kaki? Dari mulut. Namun dimutlakkan perbuatan mulut yang keji dengan al-yad warijal. Aina dalil minal Quran? Zaharul fasad fil bahri wal bahr, fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa telah hancur di muka bumi dan di lautan bima kasabat aydin nas, dari hasil perbuatan tangan kalian. Maka hasilnya dinamakan perbuatan tangan, padahal fitnah itu dari perbuatan lisan. Dan begitupun dari ucapan Allah, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, telah celaka tangan Abu Lahab. Apakah Abu Lahab kecelakaan di sini dikarenakan tangannya? Di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, dikumpulkan oleh Nabi, dan Nabi naik kepada sofa dan menyebut semua Bani Quraisy agar masuk kepada Islam. Maka berdirilah Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini, agar menyembah Allah yang esa, kami dikumpulkan dari gembong-gembong Quraisy yang lebih besar dan lebih tua daripada kamu. Itu maknanya. Maka ini perbuatan tangan atau lisan yang menyebabkan turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, perbuatan lisan, mencela Nabi Muhammad dan mencela dari Rasulullah. Maka diturunkan ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa tangan bukan lisan? Karena memang lisan yang berbuat, namun di Arab disebutkan hasil perbuatan tanganmu. Dan berapa banyak di Al-Quran disebutkan bima kasabat aidikum, bima kasabat aidinas, dan yang lainnya.
Maka begitu pun di sini. Kenapa disebutkan baina aidikum wa arjulikum? Karena kebanyakan dari fitnah disebabkan oleh mulut, dari buhtan dan iftira, namun dimutlakkan min asbab al-yad wal arjul. Wala ta'su fi ma'rufin, dan jangan kalian bermaksiat dari perkara yang ma'ruf. Maknanya Nabi memerintahkan perkara yang ma'ruf, bukan kemaksiatan. Nabi memerintahkan misalnya untuk salat ma'ruf, silatul arham ma'ruf. Maka jangan kalian menyelisihi dengan bermaksiat kepada perkara yang diperintahkan yang ma'ruf. Di sini setelah itu disebutkan faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang tadi dipegang teguh dari baiat, tidak melaksanakan demikian dari kesyirikan dan dari perzinaan dan dari pencurian dan dari membunuh manusia dan tidak membuat fitnah dengan lisannya, kedustaan, fitnah dari tangan dan kakinya disebutkan tadi, dan juga tidak menyelisihi perkara-perkara yang sudah disyariatkan yang ma'ruf, yang mempunyai kebaikan dari perintah wajib dan sunnah. Faman wafa, barang siapa yang memenuhi janjinya dari baiat tadi di antara kalian, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya di sisi Allah, dimasukkan oleh Allah kelak kepada surga di hari akhirat. Wa man asaba min dalika syai'an, dan barang siapa yang masuk kepada perkara yang diharamkan tadi, kemudian dia berzina atau membunuh atau mencuri atau membuat fitnah saudaranya dengan lisannya, disebarkan seperti fitnatul ifk di zaman sahabah misalnya dan yang lainnya, maka apa balasannya? Fahuwa, atau waman asaba min dalika syai'an fa'uqiba, dia diiqab fi dunya fahuwa kafaratun lahu. Maka jika dia mencuri kemudian didapati dan hukumnya hukum Islam, maka dihitung ternyata pencuriannya tingkat tinggi, maka dipotong tangannya. Ini bagi yang melaksanakan dosa tadi. Lalu apa? Uqiba fi dunya fahuwa kafaratun. Maka orang-orang yang dijadikan had, baik had mencuri dipotong tangannya. Kemudian yang berzina jika muhson seperti di zaman now selingkuhan, dan bangga perempuan yang berselingkuh dengan suami orang dinamakan pelakor, perebut laki-laki orang, maka di sini rajam, dibunuh, dilempari sampai mati. Maka perkara yang bukan main-main. Maka di sini disebutkan kafaratun sebagai penghapus dosanya. Kembali jika kita kepada kisah Al-Ghamidiyah dan juga yang lainnya, maka perempuan-perempuan ini datang kepada Nabi di Sahihain. Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku dari dosa-dosaku. Kenapa? Karena dia kafarah. Maka di hadis yang muttafaqun alaih Al-Ghamidiyah ini, akhirnya Nabi mengatakan, bunting, na'am, kalau begitu biar keluar yang ada di perutmu. Setelah keluar apa yang ada di perutnya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melahirkannya, ini anaknya. Maka Nabi mengatakan, susukkan sampai penuh 2 tahun. Setelah itu pulang lagi dan datang, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Kemudian dia bawa anaknya, sudah makan khubuz, sudah makan di tangannya khubuz, udah ada gigi, udah 2 tahun. Maka diperintahkan kepada para sahabat agar dibuatkan khandak ataupun khufrah. Maka dia masuk kepada lubang dan sampai kepada lehernya. Maka setelah itu dilempari sampai meninggal.
Maka syahidnya, ya Rasulullah tahhirni, sucikan aku. Inilah makna fahuwa kafaratun lahu. Maka iqab adalah kafarah bagi dia. Wa man asaba min dalika syai'an thumma satarahu Allah. Kemudian ada yang mencuri tapi di dunia tidak diketahui. Dan ada yang berzina tapi di dunia tidak ada yang mengetahuinya, sehingga dia tidak dirajam, tidak dicambuk bagi yang masih bikr, dan tidak dipotong tangan meskipun dia mencuri uang yang besar. Karena apa? Karena Allah menutupi dosanya. Fahuwa ilallah. Ini dia faidahnya. Maka hukumnya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu, jika meninggal dia kelak dan belum taubat atas perbuatan dosa ini, insya'a afa anhu. Jika Allah menginginkan, Allah mengampuni dosanya. Catatannya apa? Bukan dosa kesyirikan. Sesuai di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka sungguhnya Allah itu tidak akan pernah ridho untuk mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, dan Allah masih mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan dosa besar duna dzalik, selain kesyirikan tadi. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan tadi mencuri, belum taubat, berzina dan tidak ketahuan, belum taubat, maka insya'a, atas kehendak Allah, dan ini poinnya. Jika Allah menginginkan, dia diampuni seperti ayat tadi dan seperti hadis bitaqah yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang panjang dan kita tidak akan membahasnya karena waktu. Maka diampuni dosanya oleh Allah. Wa insya'a aqabahu, dan jika Allah menginginkan dia mati dalam keadaan seorang muslim, namun ada dosa mencuri yang belum taubat padanya, ada dosa iftira wal buhtan adim, membuat fitnah dan belum bertobat atasnya, maka wa insya'a aqabahu. Jika Allah inginkan, Allah akan mengiqabnya di hari akhirah. Di hari akhirah iqabnya dengan apa? Dengan api neraka. Mending di dunia atau mending di akhirat. Maka inilah makna dari hadis dan lafaz insya'a. Ini poin pendalilannya. Fabaya'nahu ala dalik, dan Nabi membaiat kami atas perkara ini. Sehingga dari sini kita mengetahui, lihat kesimpulannya, orang yang berbuat dosa, menyelisihi baiat tadi, mencuri, berzina, berdusta, membuat fitnah, membunuh kaum muslimin yang diharamkan, jika Allah inginkan di dunia dia diiqab, man qatala nafs, maka dia dibunuh, dirajam, dibunuh, dikisos. Kutiba alaikumul kisos fa inna fil qisati hayatun, dan pada kisos itu ada kehidupan. Maknanya menyebabkan orang takut sehingga tidak berani seseorang membunuh manusia yang lain. Maka di sini permasalahan pembunuhan manusia di kisos, pencurian dipotong tangan, jika dia diketahui oleh pemerintah maka dipotong, diampuni dosa-dosanya. Maka dia dikisos, dirajam, diampuni dosa-dosanya. Namun jika Allah menutupinya, ada seorang yang berzina dan ditutupi, berselingkuh ditutupi oleh Allah di dunia. Kemudian ada yang mencuri ditutupi, bahkan koruptor yang bermiliar-miliar uang negara dia makan ditutupi. Maka dia dimatikan seakan-akan orang yang tanpa korupsi. Akhirnya apa hubungannya di hari akhirah? Pertama, jika Allah menginginkan untuk diampuni tahta masyiatillah. Jika dia belum bertobat, maka tahta masyiatillah, dengan catatan bukan kesyirikan. Dan yang kedua, jika Allah menginginkan, maka aqabahu. Allah menginginkan harus diiqab, aqabahu. Untuk apa? Kafarah.
Maka kafarah ada dua jenis. Kafarah di dunia dengan al-hudud, dipotong tangan, dicambuk bagi yang masih bikir 100 mi'atu jaldatin, dan yugrabus sanah, dijauhkan dari manusia dari kampungnya 1 tahun biar bertobat. Para pezina, pacaran, kebablasan dan sebagainya. Maka ini iqabnya. Adapun di hari akhirah, maka iqabnya an-nar jika Allah tidak ridho. Maka awas, hati-hati. Jangan ada yang senang alhamdulillah berbuat korupsi ataupun berbuat kemaksiatan, namun aku untouchable. Aku orang yang tidak terkena pidana karena memang mempunyai koneksi yang tinggi. Maka jangan senang. Jika kamu selamat di dunia dari ukubah dan kamu belum taubat, terutama di sini malah bangga, aku termasuk dari untouchable, orang yang tidak tersentuh hukum karena bapakku dan kakekku dan pamanku adalah pejabat besar, maka jangan senang. Masih ada iqab di hari akhirah, dan iqab di hari akhirah tidak ada pilihan kecuali api neraka jika Allah tidak ridho. Dan Allah ridho, maka diampuni dosa-dosanya. Maka ini yang bisa kita berikan poin pendalilannya, insya'a, jika Allah kehendaki, jika Allah inginkan. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.